المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang berkenaan dengan ad-dhalal. Ad-dhalal atau juga bisa dikatakan ad-dhalalah ya. Itu berarti sesat. Jadi kalau bahasa kita itu ad-dhalal itu sesat. Apa yang maksud dengan ad-dhalal? Ad-dhalal itu adalah al-adul 'anit tariqil mustaqim. Dia adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi kata-kata ad-dhalal itu berarti al-adul 'anit tariqil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa ad-dhalal itu adalah diddul hidayah. Ad-dhalal itu merupakan lawan atau antonim dari al-hidayah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah maka dia jauh dari kesesatan. Orang yang sesat dia tidak mendapatkan hidayah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah yang setiap waktu kita baca, bahkan di sholat kita menjadi sebuah kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Di situ ada doa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ayat ini di situ ada doa yang ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah. Hidayah itu dalam bahasa kita petunjuk ya. Berilah kami hidayah ilas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? As-siratal mustaqim artinya adalah al-Islam. As-siratal mustaqim al-iman. Jadi kita minta ke jalan menuju kepada keimanan dan keislaman. Kemudian ayat ini ditutup dengan waladdallin, bukan ad-dhal yang sesat. Maka ulama mengatakan bahwa al-hidayah itu diddul ad-dhalal. Al-hidayah itu merupakan antonim dari kata-kata ad-dhalal. Al-hidayah itu mendapatkan petunjuk, ad-dhalal adalah sebuah kesesatan atau menyimpang dari jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ini kita minta kepada Allah SWT agar kita mendapatkan jalan yang lurus, yaitu iman dan Islam. Bukankah kita sudah mendapatkan hidayah dengan kita beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala? Permintaan kita di dalam surat Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim, berilah saya hidayah ke jalan yang lurus, di sini adalah permintaan agar Allah tetapkan hidayah yang ada dalam diri kita. Walaupun kita sudah mendapatkan hidayah, walaupun kita sudah beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berislam, tetap kita minta agar Allah tetapkan hidayah dalam diri kita. Sebab berapa banyak orang yang pada akhir hayatnya, padahal saat hidupnya dia sudah mendapatkan hidayah iman, tapi akhir hayatnya imannya hilang. Makanya kita minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dalam diri kita.
Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Jadi Allah meneguhkan, yutsabbitullahu alladhina amanu, Allah meneguhkan terhadap orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tetap, yang teguh. Apa yang dimaksud dengan bil qawli tsabit? Kalimatut tauhid la ilaha illallah, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah teguhkan. Kalimat la ilaha illallah itu bisa disebut dengan kalimatut tauhid, karena dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalimat la ilaha illallah, kata para ulama, itu adalah kalimat la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu juga bisa disebut dengan kalimatul haqq. Makanya kalimatul haqq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah taala. Jadi kalimat la ilaha illallah bisa disebut kalimat tauhid, kalimatul haq, karena ketika orang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling benar. Kemudian kalimat ini juga bisa dikatakan dengan al kalimatul ulya, kalimat yang tinggi, karena inilah kalimat yang paling tinggi yang menyebabkan orang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mati dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut disebut dengan tanda-tanda bahwa dia adalah husnul khotimah. Jadi kata para ulama, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah, ini hadis, dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menandakan dia orang yang beriman. Karena tidak mudah ketika orang sedang mau meninggal, yang disebut dengan sakratul maut, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah sekalian, jadi ad-dhalal adalah kesesatan. Kemudian di dalam ayat lain juga disebutkan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya. Kalau dia mendapatkan petunjuk, maka petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya sesat itu juga untuk dirinya. Jamaah sekalian, ini merupakan ad-dhalal. Lalu kadang-kadang kata-kata ad-dhalal, ya, itu hurufnya dot, lam, alif dengan lam. Jadi ad-dhalal itu bisa diartikan dengan beberapa makna kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran. Ya. Yang pertama, kata-kata ad-dhalal kadang diartikan dengan al-kufru, kekufuran, dikonotasikan, dihubungkan dengan kekufuran. Sehingga ketika Allah SWT menyebutkan wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yakfur billah, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan ingkar kepada malaikat-malaikatnya, tidak percaya adanya malaikat, wa kutubihi, dan ingkar, kufur, tidak percaya kepada kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan tidak percaya kepada rasul-rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala utus, wal yaumil akhir, dan juga dia tidak percaya kepada hari akhir, hari kiamat,
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh orang tersebut telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya orang itu kafir. Kenapa? Karena kekufuran itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Ya. Orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar, ya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan tidak percaya kepada malaikat-malaikatnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dulu kita pernah bahas tentang beriman kepada para malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Banyak, ya. Namun malaikat-malaikat yang banyak itu, ya, bahkan bisa jadi bahwa malaikat itu lebih banyak jumlahnya dari apa? Manusia. Karena setiap manusia itu dijaga oleh beberapa malaikat. Jadi komunitas malaikat apa? Populasinya apa? Begitu banyak. Malaikat itu begitu banyak, namun ada malaikat-malaikat yang wajib kita percayai satu persatu dengan nama-namanya dan tugas-tugasnya. Kalau kita lihat malaikat itu banyak, namun malaikat itu memiliki apa? Perintah ibadah cuman satu saja. Ketika diperintahkan untuk bersujud dari awal sampai akhir. Diperintahkan untuk bertasbih terus sampai hari kiamat. Disuruh menyampaikan wahyu, terus menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril. Jadi malaikat apa? Atau disuruh apa? Berkeliling di Baitul Ma'mur namanya. Kalau di dunia, di bumi ini, kita bertawaf di Ka'bah Baitullah. Maka di atas Ka'bah itu ada yang namanya Baitul Ma'mur, di mana para malaikat itu apa? Berkeliling, bertawaf ke Baitul Ma'mur. Itu saja tugasnya. Sedangkan manusia memiliki tugas kewajiban yang lebih sangat kompleks. Ya, apa kompleks itu? Bukan kompleks Chandra, ya, ada kompleks gitu ya. Kadang-kadang kita kok bingung juga bahasa Indonesia ini. Disebut kompleks, kadang-kadang ini kompleks, di kompleks mana nih gitu. Padahal apa kompleks itu apa? Macam-macam gitu ya. Jadi manusia itu memiliki ibadah yang macam-macam. Ya, sholat, baca Al-Quran, berzikir, berpuasa, berhaji, berumroh. Jadi banyak sekali. Makanya apa? Manusia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat, tapi juga manusia bisa lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena kalau malaikat beribadah terus pantas, karena dia tidak ada hawa nafsu. Dia tidak memiliki apa? Hawa nafsu malaikat. Dan binatang ketika dia melakukan kejahatan pantas. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Otaknya ada tapi akalnya nggak ada. Kira-kira kambing ada otaknya nggak? Ada ya, mungkin mana otak kambingnya kan gitu. Tapi dia nggak ada akalnya. Dia nggak apa? Nggak ada akalnya. Sehingga dia melakukan sesuatu yang jahat itu ya pantas. Kenapa? Nggak ada akalnya. Dan kejahatan binatang juga nggak kayak manusia. Kejahatan binatang itu cuma satu kadang-kadang. Seperti kucing nih, di atas meja nih ada ikan asin, ada duit 1 juta. Kira-kira di atas meja yang diambil apa tuh? Ikan asin, duitnya dicuekin aja, didiamin aja. Enggak, kenapa? Karena kucing nggak kenal duit. Tapi kalau ada manusia, di situ ada ikan, daging, enak. Dia lagi lapar lagi. Ini manusia apa? Lagi lapar. Ada daging, ada makanan. Terus di situ ada duit 1 juta. Kira-kira yang diambil yang mana? Dua-duanya. Itulah kejahatan apa? Manusia. Makanya beda. Sehingga apa? Manusia bisa lebih hina derajatnya ketimbang apa? Binatang. Jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitabnya, dia tidak percaya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an, serta ada suhuf-suhuf. Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, begitu juga Nabi Musa. Makanya kalau kita baca surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi Musa itu mendapatkan suhuf ya, sebelum dia mendapatkan Taurat ya.
Kemudian juga Nabi Isa mendapatkan Injil. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu juga mendapatkan Al-Quran yang kita baca saat ini. Satu-satunya kitab yang terjaga, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berubah dari mulai turun sampai hari kiamat, itu adalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT, telah menurunkan az-zikr. Apa az-zikr? Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah az-zikr. Karena Quran itu namanya banyak macam-macam, sesuai dengan fungsi daripada Al-Quran. Al-Quran namanya Al-Furqan, karena Al-Quran berfungsi untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga disebut dengan az-zikr, peringatan, karena Al-Quran sebuah peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Itu apa? Salah satu nama daripada Al-Quran. Semua kitab-kitab yang diturunkan itu wajib kita imani, apalagi Al-Quran. Al-Quran kita wajib imani, tapi kita nggak beriman kepada Injil, itu nggak boleh. Pokoknya semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Alkitab itu adalah apa? Wajib kita imani. Dan satu-satunya kitab yang dijamin sampai detik ini tidak berubah isinya, keasliannya, dan dijaga adalah Al-Quran. Kalau kitab-kitab sebelumnya nggak ada jaminan, makanya kan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil itu berubah dengan macam-macam namanya, Talmud, kitab Old Testament, ada lagi New Testament, ya, perjanjian, macam-macam, Bible. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran apa? Kenapa? Karena dijamin oleh Allah SWT tidak berubah. Walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran sampai detik ini nggak bisa. Ada orang-orang yang ingin bikin sebagai tandingan Al-Quran pun nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran bukan produk hasil pemikiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa rusulihi, dan wajib, dan barang siapa yang kufur kepada Rasulnya, Rasul begitu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran, wa kadzalika ba'atsna likulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan begitulah kata Allah SWT, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, hendaknya mereka menyampaikan agar manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Di sini sebetulnya kalimat an ya'budullah itu sudah cukup. Hendaknya beribadah hanya kepada Allah saja. Tapi ternyata di situ ada lanjutan ayat, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga mentuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taghut itu adalah berhala, sembahan selain Allah, itu disebut taghut. Ya, sembahan selain Allah itu apa? Disebut taghut. Jadi setiap umat itu ada rasulnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masing-masing kaum. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaumnya yang bernama Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kaumnya yang hanya kaum Bani Israel. Begitu juga Nabi Syuaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kaum Madian. Nabi Hud kepada kaum Ad. Begitu juga kita lihat Nabi Lut kepada kaum Lut. Masing-masing Nabi diutus sesuai dengan kaumnya, lokal. Tapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus bukan hanya untuk kaum Quraisy, bangsa Quraisy, bukan hanya untuk kaum yang ada di Madinah, tapi Nabi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah utus
inna arsalnaka bil haqqi syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh dunia. Jadi Rasulullah itu apa? Diutus sebagai seorang rasul global, dunia, bukan hanya satu kaum. Inilah kehebatan dari dan keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua rasul itu yang Allah SWT utus itu wajib kita imani secara apa? Ijma, secara global. Namun ada rasul-rasul yang wajib kita imani secara tafsir, satu persatu. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul 124.000 nabi dan rasul. Jadi Allah SWT utus 124.000 nabi dan rasul jumlahnya dalam sebuah riwayat hadis. Dari 124.000 nabi dan rasul yang menjadi rasul 313 atau lebih, 313 lebih. Dari 313 lebih yang menjadi rasul ya, dan disebut namanya di dalam Al-Quran itu 25 rasul. Dari 25 rasul ini yang memiliki tingkatan lebih tinggi dari rasul-rasul keumumannya hanya 5 yang dikenal dengan Rasul Ulul Azmi. Siapa saja mereka? 1. Nabi Nuh alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. 5. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal dengan Ulul Azmi. Dari Ulul Azmi yang 5 yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi kita apa? Nabi yang paling tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nabinya, rasulnya paling tinggi, maka umatnya pun paling mulia dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Cuman kadang umatnya nggak tahu bahwa dia merupakan umat yang mulia. Kita dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya di salah apa? Di dalam surat Al-Quran Al-Imran, Allah SWT mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Awalnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Anda adalah umat yang the best, yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ta'muruna bil ma'ruf, Anda melaksanakan apa? Memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan Anda mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan Anda beriman kepada Allah. Sehingga kata para ulama, kalau kita ingin menjadi yang terbaik sebagaimana sahabat-sahabat Nabi kita yang dipuji oleh Allah SWT dengan umat yang terbaik, maka kita harus mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Jadi kita harus mengikuti apa? Sahabat, agar kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana para sahabat juga apa? Disebut dan dipuji oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik. Jamaah sekalian, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu disebut dengan hari akhir. Kenapa? Karena setelah hari kiamat tidak ada hari lagi setelah itu, makanya disebut hari akhir. Dan disebutkan oleh Allah SWT nama-nama hari kiamat itu macam-macam sesuai dengan kondisi hari kiamat. Kadang hari kiamat dikenal dengan Yaumuddin. Apa Yaumuddin? Ad-din itu artinya apa? Ad-din, agama. Tapi kenapa Yaumuddin artinya apa? Hari, maksudnya hari agama ya? Tidak, hari pembalasan. Kenapa agama di dalam ayat apa? Di dalam Islam
disebut ad-din. Ad-din ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta apa? Ad-din, agama itu tidak bingung ya. Tidak bingung. Tidak kacau. Yang dimaksud ad-din, kenapa Islam disebut ad-din? Karena agama itu meyakini bahwa nanti ada hari pembalasan, di mana ketika orang melakukan kejahatan, nanti di akhirat akan dibalas dengan kejahatan. Ketika orang melakukan kebaikan, maka nanti di akhirat dia akan dibalas dengan kebaikan. Itulah ad-din. Kenapa? Karena orang kalau tidak beriman kepada hari ad-din, yaumuddin, hari pembalasan, niscaya dia akan melakukan seenak deweknya saja di dunia. Kenapa? Nggak dibalas nanti, pokoknya mau ngapain aja itu. Tapi karena dia meyakini bahwa nanti ada yaumuddin, hari di mana manusia akan dibalas perbuatannya di hari kiamat, sehingga ketika dia melakukan sesuatu, dia timbang-timbang, nih kira-kira kalau saya lakukan ini nanti dibalas nggak di akhirat? Nih kira-kira kalau saya melakukan kebaikan atau keburukan dibalas nggak? Itu akan menjadi pertimbangan kita. Tapi kalau orang tidak beriman kepada hari yaumuddin, inilah hikmah kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada hari akhirat, yaumul akhir, hari yaumuddin, hari di mana kita akan dibalas oleh Allah SWT, agar kita tidak gampang-gampang untuk melakukan perbuatan di dunia. Sebab kalau orang tidak beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, mau membunuh, mencuri, pokoknya apa, yang penting saya berbuat. Padahal semua yang dilakukan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ingkar seperti ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi kata-kata ad-dhalal kadang-kadang juga dikonotasikan kepada al-kufru, kekafiran. Kadang kata-kata ad-dhalal juga dihubungkan, dikonotasikan kepada asyirku, syirik. Perbuatan syirik itu disebut ad-dhalal, sesat ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh ya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya, ada duanya ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada madunya ya. Ada tandingannya. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Seseorang yang menjadikan Allah ada tandingannya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Nah, jadi syirik itu apa? Mensekutukan Allah kalau bahasa kita. Makanya orangnya disebut dengan musyrik. Orang-orang kaum musyrikin adalah orang-orang yang di zaman Rasulullah, mereka beribadah kepada Allah, bertawaf, tapi dalam sisi lain mereka masih minta kepada berhala-berhalanya. Inilah yang disebut dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dia menyembah kepada berhalanya saja, maka itu bukan disebut syirik, tapi apa? Kafir. Tapi kalau dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya, maka itu disebut apa? Syirik. Maka saya seringkali mengatakan bahwa bisa jadi kesyirikan itu terjadi kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin kan dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sisi-sisi lain dia masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat rajin, sholat jalan terus, tapi main ke rumah dukun juga enggak kalah rajinnya gitu. Sholat jalan terus,
tapi minta diramal nasibnya oleh dukun, masih jalan terus. Sholat, tapi ketika dagangannya nggak laku, datang ke dukun. Sampai di dukun, dukun pasti tahu deh. Kenapa? Memang yang namanya dukun kan sok tahu. Kata dukun apa ketika sampai situ? Gue tahu lo ada masalah. Iya, memang setiap orang datang ke situ juga pasti apa? Punya masalah itu. Dia tahu tukang dagang nih. Kenapa? Dagangan saya nggak laku. Wah, gampang deh. Nanti seminggu lagi inti bawa beras 1 karung. Bawa duit 7 juta 7.750.000, pokoknya yang 77 deh gitu. Akhirnya yang kaya bukan apa? Bukan orang yang datang ke dukun, tapi dukun yang kaya. Kenapa? Karena kalau dukun bisa cari kekayaan, mungkin dia nggak buka praktek dukun kali. Mau ngapain gitu? Iya. Jadi kenapa kita minta kepada dukun yang tidak kaya? Sebab kalau dia udah kaya, Pak, dia nggak bakal buka praktek dukun. Mau ngapain? Mendingan gue aja yang kaya daripada lo yang datang sini minta kaya, kan gitu. Nah, dukun sendiri yang apa? Yang nggak kaya, kok kita minta kepada dukun yang tidak kaya? Iya. Mintalah kepada yang maha kaya. Siapa maha kaya? Allah Al-Ghani. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id. Itu kan ada apa? Jadi kita minta kepada Allah yang maha kaya, jangan minta kepada dukun yang nggak kaya. Minta kepada Allah Ar-Razzaq yang pemberi rezeki, bukan pemberi rezeki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, bukan kepada dukun yang nggak bisa ngasih rezeki dia. Allah di dalam sebuah hadis ya, itu disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat suka di mana ketika seorang hamba itu berdoa kepadanya. Sehingga kata para ulama, ibadah yang paling utama adalah doa. Ibadah yang paling utama apa? Doa. Doa itu artinya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kenapa? Karena ketika seorang itu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memperlihatkan bahwa dirinya butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan itulah yang Allah suka. Maka banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memiliki unsur-unsur doa. Apa saja itu ibadah, pasti di situ ada doa. Ketika kita melakukan apa ibadah, pasti di situ apa? Ada doa. Kita sholat ada doanya enggak? Ada. Bahkan ketika kita sujud saja diperintahkan untuk berdoa. Aqrabun nas indallahi aktsaruhum sujudan. Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang paling banyak sujudnya. Dan di dalam sujud kata Rasulullah, di situ diijabah doa seorang hamba ketika dia berdoa. Fa'aksiru bid-du'a. Oleh karena itu perbanyaklah doa ketika kita sujud. Jadi ketika kita sujud boleh doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah apa? Salah satu waktu ijabah. Tapi kalau kita jadi imam, jangan ngajakin doa, makmum kesian. Kenapa? Karena makmum mungkin ada yang punya hajat, yang mau buru-buru, kita ajakin doa, ya makmum kok sujudnya lama banget, kita udah apa? Akhirnya akan mengurangi kekhusyuan kita. Kenapa? Kelamaan sujud. Apalagi kalau ada orang yang diajak sujud, pas sujud kelamaan hidungnya mampet. Ya ada kan gitu ya? Imam nggak tahu diri apa kenapa sujud lama banget hidung hampir mampet begini. Jangan. Kalau kita mau berdoa di sholat sunnah kita di rumah ya. Karena memang diperintahkan kita apa? Sholat sunnah itu apa? Di rumah. Kata Rasulullah SAW apa? Afdalus sholawat as-sholawatu fil baiti illal maktubah. Sebaik-baik seutama-utama sholat itu sholat di rumah, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Kalau sholat yang wajib yang utama di mana? Di masjid. Jangan dibalik, giliran yang sunnah di masjid, yang wajib di rumah. Contohnya apa Ustaz? Sholat tarawih itu, sholat tarawih apa? Di masjid. Giliran yang wajib di rumah? Enggak. Yang wajib apa? Di masjid. Itu yang paling utama. Bahkan langkah kita itu
setiap langkah, kata Rasulullah, la yakhuttu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, dia akan diangkat derajatnya. Dan tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali dia akan diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Jadi bukan kita ketika ke masjid enggak ada keutamaan, ada. Kita melangkah saja itu mendapatkan keutamaan. Kita datang ke masjid, duduk di masjid aja lagi nunggu sholat nih, di situ malaikat pada doain kita. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang berkenaan dengan keutamaan sholat, ya. Di situ Rasulullah mengatakan ketika dia masuk ke masjid, para malaikat mendoakan. Kata malaikat apa? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunin orang tersebut ya Allah. Allahumma tub alaihi, terimalah taubatnya orang tersebut. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah orang tersebut, berikan rahmat kepadanya. Jadi dapat doa dari malaikat. Jadi apa? Orang-orang yang apa? Berdukun, sesungguhnya dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sangat suka bagaimana seorang hamba meminta kepadanya. Maka orang apa? Disebutkan oleh para ulama, ibadah yang paling utama adalah berdoa. Sehingga setiap ibadah di situ ada unsur doa. Kita sholat tadi, ketika tasyahud saja juga kita bukan hanya sujud, tasyahud aja, tasyahud akhir ya, itu juga diperintahkan untuk berdoa. Kenapa? Di situ juga ada waktu yang ijabah untuk berdoa. Kita berhaji, apalagi haji itu, kita lagi tahu tidak, pokoknya setiap putaran apa? Doa. Kita umroh juga begitu, kita puasa juga diperintahkan berdoa. Jadi setiap ibadah itu ada unsur doa di situ. Kenapa? Karena dengan dia berdoa, dia memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala senang terhadap hambanya. Dia tidak butuh kepada yang lainnya, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak-banyaklah untuk berdoa. Bahkan disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, sampai kepada tali sendal kita putus saja kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma tali sendal putus, berdoa agar Allah perbaiki. Cuma tali sendal, apalagi yang gede-gede, yang apa, yang luas-luas itu, cuma tali sendal aja kita minta. Artinya apa? Ini memperlihatkan jangan sampai kita minta kepada yang lainnya, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, baik kehidupan dunia maupun akhirat, ya. Kebaikan dunia, kebahagiaan akhirat. Makanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kebaikan dunia dan akhirat, dan di akhirat kita minta selamat dari api neraka. Apa saja kita minta, kebaikan keluarga, anak-anak kita agar menjadi solihin. Kalau kita melihat anak umpamanya di rumah nih, kan setiap anak kan beda-beda sifatnya. Ada anak yang susah banget diajarin, disuruh sholat susah. Terus doa, jangan sampai kita putus asa untuk mendoakan anak-anak kita. Bisa jadi kata para ulama, ketika kita udah nggak ada di dunia, ternyata anak kita taubat, lalu anak kita menjadi anak yang soleh, kemudian anak yang soleh ini mendoakan kita. Kenapa? Karena doa itu nggak langsung, kadang nggak langsung cash diterima oleh Allah SWT, ditunda dulu. Maka kata para ulama, doa itu pasti diijabah, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, pasti akan saya perkenankan doanya. Namun ijabahnya, doa yang diperkenankan itu bisa langsung diterima oleh Allah SWT, sebagaimana doanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu kalau dia berdoa langsung diterima oleh Allah SWT, ya. Sehingga kata Rasulullah kepada Umar, Umar, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarani, minta doain, karena doanya apa? Makbul, gitu. Kemudian ada doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak langsung terima, ditunda dulu.
Sebab kalau diterima, Allah SWT tahu kalau diterima ini doanya, besok udah pergi deh, nggak doa lagi deh. Udah diterima, mau ngapain lagi, usah doa lagi. Makanya apa? Ditunda. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim itu nggak langsung lahir seorang Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berapa abad setelah itu baru lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian selesai membangun Ka'bah, salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah SWT apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah utuslah seorang rasul di tengah-tengah manusia di tempat ini nih, yaitu Mekah. Maka setelah itu langsung apa? Baru beberapa abad setelah itu baru lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW lalu menjadi seorang rasul itu merupakan hasil dari doa Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Berapa abad itu? Sehingga jangan putus-putus kita untuk berdoa. Setiap hari jangan tidak pernah kita berdoa. Berdoalah setiap hari. Sepanjang malam berdoalah, di siang hari berdoalah. Makanya dalam setiap kali kita kan berdoa. Mau tidur kita berdoa, bangun tidur. Tadi kira-kira saya tanya nih, bangun tidur baca doa enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kira-kira dibaca enggak tadi? Alhamdulillah. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut, atau riwayat mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya, beberapa riwayat. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Bayangkan ketika kita tidur dianggap kita mati. Kenapa? Karena orang tidur kan nggak tahu apa-apa ya, namanya tidur ya. Ketika kita bangun tidur juga disebutkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Bayangkan kalau lagi tidur dibangunin nggak bangun-bangun, kira-kira gimana? Pada teriak nih keluarga kita, ya Allah kok nggak bangun-bangun. Tapi ketika habis tidur kita bangun, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita lagi. Itu doa, dengan doa pujian namanya. Karena kata para ulama doa ada dua, ada doaul masalah, ada doaul ibadah ya. Doaul masalah doa di mana kita minta, ada kekhususan. Ada doa ibadah, doa yang bagian dari ibadah. Seperti kalau kita masuk ke masjid, apa doanya masuk ke masjid? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Itu doa, tapi doaul ibadah memang rutin. Sudah rutin. Ketika keluar masjid apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi semuanya ada doa. Mau tidur, bangun tidur, ketika kita masuk ke toilet pun ada doanya. Bayangkan. Jadi semua yang kita lakukan itu, makanya ada namanya buku yang dikenal dengan Al-Adhkar lil Imamin Nawawi. Buku-buku yang berkenaan dengan zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Full 24 jam itu di situ ada zikir-zikir dan doa-doa. Mau tidur, bangun tidur, ketika kita mau masuk WC aja, bayangkan apa masuk WC kita baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doanya luar biasa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena artinya bahwa dengan doa ini berarti WC, toilet itu tempatnya setan. Sehingga kalau orang nggak baca doa, betah banget di WC. Coba deh, enak banget, hampir melek di WC itu, saking keenakannya. Bahkan ada yang sampai ngerokok. Bayangkan, ada gak orang di WC ngerokok? WC ngerokok, emang nikmat, lagi digodain setan. Bahkan ada WC yang disediain majalah zaman dulu nih, ada korannya, ada majalah. WC disediain sambil nongkrong, sambil baca, ada kopinghu sambil baca, masya Allah. Padahal kita namanya kodok hajat. Jadi kalau bahasa hadisnya, orang yang masuk WC itu dia sedang melaksanakan kodok hajat. Kodok itu melaksanakan hajat, itu kebutuhan. Kalau udah selesai butuhnya, udah jangan kelamaan gitu.
kadang-kadang berjam-jam. Keluarnya pun kita ada doanya, cukup dengan ghufranak. Kalau kita mau apa? Yang singkat apa? Ya Allah ampunilah saya. Kenapa? Bisa jadi di WC kita melakukan sesuatu yang berdosa agar Allah ampuni. Udah jam berapa ini saya nggak tahu nih. Dikit lagi. Kemudian kata-kata ad-dhalal juga bisa diartikan al-khata', salah, ada kesalahan. Seperti kalau kita lihat di dalam Wadduha ya, Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ini surat Ad-Duha, ini surat yang berkenaan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya ayat ini biasanya gandengannya Alam Nasrah, karena Alam Nasrah juga yang berkenaan dengan Nabi kita, di mana Nabi kita disebutkan oleh Allah SWT, Alam Nasrah laka sadrak, bukankah kami sudah lapangkan dadamu hai Muhammad ya. Jadi Alam Nasrah laka sadrak, bukankah kami sudah lapangkan dadamu hai Muhammad. Nabi Muhammad udah dilapangkan dadanya, nggak sesak ketika dia melihat umatnya yang berbuat dosa maksiat. Tapi Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ini perbedaannya. Kata para ulama, kalau Nabi Musa minta agar dadanya dilapangkan, tapi kalau Nabi Muhammad, Allah sudah berikan lapang dada, sehingga apa? Nabi Muhammad nggak perlu minta apa, Allah sudah berikan gitu. Nah, di dalam surat Ad-Duha ini disebutkan wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatkan engkau dhal fahada, lalu diberikan petunjuk. Apakah Rasulullah sesat? Kan nggak mungkin. Rasulullah malah sesat, seorang Rasul. Maksudnya dhallan di sini ada kesalahan sedikit ya. Tapi kesalahan itu jangan sampai ya namanya manusia kan bisa, tapi kesalahan Rasulullah apa? Maksum, menjadi sebuah kesalahan, kalau bahasa kita kelupaan. Jadi kesalahan para rasul itu apa? Maksum, jangan kita anggap sama dengan kesalahan kita. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu apa? Maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan pun menjadi apa? Menjadi sebuah ibrah, pelajaran bagi kita. Contohnya gimana? Ketika nabi kita kedatangan Umi Maktum, Abdullah Umi Maktum, ya, seorang yang buta yang datang pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para tokoh pejabat orang-orang kafir. Umi Maktum datang, Rasulullah bermuka masam, kemudian ditegur dengan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kata-kata dhal itu bisa diartikan apa? Khata' atau kesalahan. Kemudian bisa juga diartikan an-nisyan, lupa. Kata-kata dhal itu apa? Lupa. Ini panjang ayatnya. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Ini ayat yang berkenaan dengan dimana kita diperintahkan untuk ketika kita berhutang piutang itu catat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yum. Ini ayat satu lembar nih yang berkenaan dengan hutang piutang. Diawali, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melaksanakan hutang piutang, falyaktub, catat. Ustaz, dia kan saudara kita, dia kan teman baik kita, udah deh kita percaya aja nih dia. Tidak, tetap catat. Sekarang dia menjadi saudara kita, sekarang dia menjadi teman akrab kita. Tapi yang namanya duit, temen bisa lawan, duit saudara aja bisa apa? Bisa berantem gara-gara, betul gak?
saudara kandung, abang, adek gara-gara duit bisa main golok-golokan juga. Makanya catat, bayangkan. Jadi Islam itu memberikan tindakan preventif, bukan hanya sekedar apa, bukan hanya sekedar modalnya kepercayaan aja udah, enggak, catat. Kenapa? Satu waktu ketika kita tagih, nih ada catatannya nih. Bahkan di situ ada saksi, makanya disebutkan apa? Saksi itu untuk apa? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya. Saksinya agar ketika yang satu, saksinya itu nggak cukup satu orang, dua orang. Yang satu lupa, antadilla ihdahuma, yang satu lupa, yang satu ingetin. Makanya dicatat. Bayangkan. Jadi secara manajemen administrasi, Islam sudah ngajarin kita bagaimana kita piutang, meminjam, walaupun dengan teman setia kita, walaupun dengan saudara kita, catat. Kenapa? Karena ayat yang menjelaskan falyaktub bainakum katibun bil adl, maka hendaklah dicatat di antara kalian. Masing-masing tahu nih ada catatannya nih. Ya udah. Ini sebagai bukti, bayangkan. Jadi jangan sampai udah kita udah percaya aja deh sekarang, nanti belum tentu 10 tahun yang akan datang atau seminggu akan datang. Hati kan bisa berubah. Yang namanya duit, kadang-kadang yang utang lebih galak daripada apa? Yang ngasih utang kan gitu. Walaupun teman ente kayak nggak percaya aja sama aneh kan teman ente nih, seminggu, sebulan ente masih nggak percaya, akhirnya setahun. Itu maka catat. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang juga kata-kata adol, satu lagi itu artinya adhiya, hilang. Kata-kata adol itu apa? Hilang. Sebagaimana disebutkan kata Rasulullah SAW, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masajid falyakul la raddahallah. Barang siapa yang mendengar seseorang yang kehilangan, kehilangan di masjid, dia mengumumkan kehilangan di mana ini, maka kata Rasulullah apa? Falyakul la raddahullah, semoga Allah tidak kembaliin lagi barang inti. Fa innal masajid lam tubna lihada, karena sungguhnya masjid tidak dibangun untuk, artinya di masjid bukan tempat untuk mengumumkan kehilangan. Makanya kalau kita baca fikih ya, ulama-ulama fikih, kalau mau ada kehilangan jangan di dalam masjid, di pintu, di pintunya gitu ya. Karena pintu bukan bagian dari masjid. Jadi bukan apa? Di masjidnya, di pintu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengumumkan ini, la raddahullah, orang itu tidak apa? Semoga Allah tidak mengembalikan barangnya lagi gitu. Karena masjid disebutkan oleh para ulama dan juga hadis Rasulullah bahwa masjid dibangun untuk beribadah pada Allah SWT. Sehingga dengan dia seperti itu jangan sampai mengganggu yang lain yang sedang asik berzikir, yang sedang konsentrasi membaca Al-Quran, yang sedang apa? Khusyuk untuk apa? Bertasbih, dengan gara-gara dia akhirnya jadi kelangkung. Kenapa? Hanya begitu. Kenapa? Ada yang ngomongin hilang gitu. Jadi putus orang apa? Zikirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas pada Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'inin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wal 'amala wat tamassuka bima ursyida ilaina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Waj'al akhir kalamina minad dunya qaula la ilaha illallah la ilaha
illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا